application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan ya, bahwa sebenarnya PDIP, khususnya Pak Hasto Kristianto, sekjennya PDIP, itu justru akhirnya mendukung dinasti politik. Ya, yang sekarang ini sering dibilang, Pak Jokowi itu menjalankan dinasti politik. Ya, padahal itu ya didukung oleh PDIP. Tapi sekarang PDIP dan ya basar-basarnya PDIP lah ya, menyerang Pak Jokowi seperti apa gitu ya, menjalankan sesuatu yang haram, dinasti politik. Nah, panjang sih ya kalau kita mau bicara dinasti politik. Nah, nanti kita lihat pelan-pelan ya. Kenapa saya bisa bilang bahwa Hasto sebenarnya akhirnya mendukung dinasti politik Jokowi? Pada kesempatan apa? Nah, kita akan lihat nih ya. Dia terang-terangan mendukung dinasti politik. Tapi lucunya sekarang malah Pak Jokowi dan keluarganya diuyel-uyel dengan tuduhan mempraktekkan dinasti politik. Apa sih dinasti politik gitu ya? Apa sih haramnya? Kalau memang haram, kenapa itu didukung sama PDIP? Loh, kapan Pak didukung? Nah, kita lihat nih. Oke, inilah yang namanya jejak digital yang kadang-kadang kejam ya. Kita lihat media Indonesia ini berita berapa ya? 4 tahun yang lalu. Iya, 25 September 2019. 4 tahun lebih dikit lah ya. Judulnya, Gibran Rakabuming berpeluang jadi calon wali kota Solo. Pertanyaan saya, ketika Gibran Rakabuming Raka ini ya disebut berpeluang dan akhirnya jadi, sekarang kita tahu kan masing wali kota Solo, Pak Jokowi kalau menurut definisi sekarang ini melakukan dinasti politik nggak? Jujur lah ya, pakai definisi yang sekarang orang sering sembur-semburkan itu. Lah iya, nih kalau kita ngomong jujur ya, ini sudah menjalankan itu. Nangkep nggak sih ya? Saya kan ngomong apa adanya ya. Nah, kita lihat nih ya. Jadi sudah sejak lama dan ini didukung oleh PDIP. Padahal yang namanya dinasti politik nggak salah-salah amat gitu ya. Nggak ada hukumnya, nggak ada apanya. Dan prakteknya di negara-negara maju juga ada kok gitu ya. Dan di Indonesia sudah lama kok yang namanya misalnya seorang ayah, kemudian anaknya atau istrinya menggantikannya menjadi bupati atau gubernur. Nah, itu udah banyak gitu ya. Nah, ini kalaupun itu disebut dinasti politik, artinya ini PDIP sejak 4 tahun yang lalu mendukung dinasti politik ini. Oke, kita lihat ya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menuturkan, peluang putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon wali kota terbuka melalui 2 pintu, yaitu pendaftaran di DPD PDIP Jawa Tengah dan jalur DPP PDIP. Karena pendaftaran di DPC Solo saat itu memang batas akhir sudah tertutup, tetapi pintu DPD Jateng bisa dipakai. Pintu DPP PDIP juga bisa dipakai, ujar Hasto dalam keterangan resminya. Jakarta, Rabu 25 September 2019. Nah, ini pernah dibahas oleh Pandana Baban. Itu Gibran dulu ya, padahal sudah tertutup ini ya. Akhirnya melalui jalurnya Jokowi dan Ibu Mega, akhirnya didorong bisa masuk. Padahal dulu sudah ada calonnya. Aduh. Opung Panda, ini Anda lihat nih ya.
Sekjen Anda sendiri yang bilang, meskipun batas akhir sudah tertutup, tapi pintu DPD Jawa Tengah bisa dipakai. Pintu DPP, Dewan Pimpinan Pusat ya, juga bisa dipakai. Loh, sekarang Pandana Baban bilang begini-begini, padahal Hasto bilang begitu. Artinya kan di dalam tidak ada koordinasi ya. Yang satu mau menjelek-jelekan, tetapi yang satu bilang, boleh kok pakai pintu ini. Yang ngomong siapa? Hasto sendiri. Ini lucu ya. Hasto mengaku pihaknya tidak memiliki perlakuan khusus. Nah, Hasto bilang pihaknya tidak memiliki perlakuan khusus. Tapi Pandana Baban bilang, itu mentang-mentang anak presiden melalui Ibu Mega akhirnya jadi. Padahal sebenarnya sudah ada calonnya. Loh, ini artinya dua tokoh ini gimana? Yang satu Hasto bilang nih 4 tahun yang lalu pihaknya tidak memiliki perlakuan khusus terhadap putra Jokowi. Tapi Pandana Baban di dalam podcast sesuatu channel YouTube bilang, iya itu padahal sudah ada calon gitu. Seakan-akan menyalahi prosedur pencalonan wali kotanya Solo Gibran ini gitu. Seakan-akan itu sesuatu cara yang salah, tapi baru diungkap sekarang. Seakan-akan gitu ya oleh teman-temannya sendiri, yaitu Pandana Baban. Kan lucu. Oke, lanjut deh ya. Dikatakan Hasto bilang nggak ada perlakuan khusus ya terhadap putra Jokowi itu. Gibran tetap harus melewati penjaringan oleh PDIP. Prinsipnya kata dia, PDIP akan mencari tokoh yang memiliki potensi. Sehingga ketika Gibran menjadi bakal calon wali kota, artinya Gibran punya potensi dong. Ini kan dengan kata lain Hasto mengakui itu, Gibran punya potensi. Nah pertanyaannya, dulu dia ngomongin nggak nih dinasti politik? Kok baru sekarang? Mentang-mentang Gibran mau jadi wakil presiden, dulu ketika jadi wali kota kok tidak disebut dinasti politik? Padahal kalau disebut dinasti politik pun nggak apa-apa, karena ini juga direstui kok oleh DPP PDI Perjuangan. Lanjut ya, kita ingin mencari mereka-mereka yang punya potensi, punya kepemimpinan, kerakyatan untuk bersama-sama dengan PDIP dan Pak Jokowi. Wah, waktu itu Pak Jokowi masih dia lulukan nih ya, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, ucap Hasto. Keputusan akhir akan diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, seperti terakhir pencapresan Ganjar juga keputusan akhir diambil oleh Ketum. Gak boleh ada yang ngoceh-ngoceh lagi. Jadi ketika Gibran waktu itu diketuk palu, oke, kamu maju sebagai calon wali kota Solo, udah jangan banyak bacot lagi gitu. Seperti Panda bilang begini begitu, udah keputusan Ibu Mega harus dihargai. Jangan setelah udah kesel sama Jokowi ngomongnya beginilah begitu. Dulu sebenarnya sudah ada calon, tiba-tiba Gibran nyelak gitu, kira-kira gitu ya. Padahal di sini kan Hasto bilang keputusan akhir diambil oleh Ketum. Betul, seperti Pak Ganjar yang pencapresannya diambil keputusannya oleh Ibu Megawati. Oke? Ia juga menambahkan saat ini belum ada komunikasi dengan Presiden Jokowi mengenai niat putra presiden, ya, yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilkada Kota Solo. Nah, di sini Hasto bilang nggak ada komunikasi, tapi Pandana Baban dalam suatu protes bilang, iya, sepertinya Pak Jokowi itu mendorong-dorong supaya putranya itu maju gitu. Nah, siapa yang benar ini? Oh, udahlah Anda nilai sendiri aja ya. Saya juga nggak mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Aduh, kemudian itu kan September tadi ya, 2019 ini. Kemudian di Januarinya, 13 Januari 2020, ada berita Hasto Kristianto beri isyarat Gibran direkomendasikan PDIP pada Pilkada Solo 2020. Sepertinya Ibu Mega sudah mengambil keputusan, oke, Gibran yang maju. Iya kan beritanya bilang begini. Nah, kita lihat nih ya, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mendapat kesempatan untuk direkomendasikan oleh PDIP. Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi bakal calon wali kota Solo disebut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi salah satu politisi muda yang mempunyai kepedulian besar. Wah, dulu dipuji-puji nih ya Gibran ya. Berawal dari kepedulian itu, Hasto mengatakan akan membuka ruang bagi Gibran Rakabuming Raka dan pemimpin muda PDIP lainnya. Tentu saja Mas Gibran juga punya kepedulian yang begitu besar.
Dan tentu saja partai membuka ruang itu. Apalagi banyak pemimpin muda dari PDIP yang berhasil. Nah sekarang ada pemimpin muda yang dicawapreskan, tapi bukan menjadi cawapresnya dari pihak PDIP. Kok marah? Padahal di sini dipuji-puji ya. Ya, aduh, membuka ruang bagi pemimpin muda. Wih, mantap. Dalam Pilkada Kota Solo, selain Gibran Rakabuming, juga ada bakal calon wali kota Solo yaitu Ahmad Purnomo. Ditanya mengenai kemungkinan keduanya dipasangkan, Hasto mengatakan kewenangan tersebut adalah milik Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum. Oke? Menurut Hasto, kewenangan dari Megawati itu akan diumumkan pada waktu yang tepat nantinya. Ya, was. Gitu deh ya. Jadi dulu tuh nggak apa-apa tuh kalau anak presiden maju jadi wali kota, tapi sekarang anak presiden maju jadi cawapres, dinasti politik. Itu yang ngomong dinasti politik sebenarnya orang-orang dungu gitu ya. Kenapa dulu nggak ngomong dinasti politik? Baru sekarang dibilang dinasti politik. Ush. Nah kita lihat di Kompas ya ini ya. Nah di sini Kompas ya akhirnya menegaskan ya Gibran diusung oleh PDIP bersama dengan Teguh Prakosa di Pilkada Solo. Nah, kan menarik. Akhirnya ketika diusung, ada nggak ngoceh dulu dinasti politik? Saya nggak tahu ya, saya udah lama sih. Mungkin ada, tapi mungkin diredam gitu ya. Diredam oleh PDIP ya. Tapi sekarang malah disuburkan. Serang dinasti politik itu. Nah, kita lihat ya, suatu statement ya yang berapi-api, ada videonya nih ya. Di mana Hasto itu benar-benar membela keputusan partai yang mana mencalonkan Gibran menjadi wali kota Solo. Oke, kita dengarkan nih videonya, menarik ya. Gibran adalah anak Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, tiap warga negara punya hak konstitusional untuk dicalonkan dan mencalonkan. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Nah, untuk itu proses itu juga dibuka oleh PD Perjuangan. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Mas Gibran juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai. Kalau kita lihat di negara-negara maju yang menjadi contoh bagaimana berkembangnya demokrasi. Di Amerika Serikat kita juga melihat bagaimana George Walter Bush, itu keluarganya juga sangat eksis dalam jagat perpolitikan di Amerika, keluarga Walter Bush, demikian pula Kennedy. Jadi itu merupakan hal yang sifatnya itu alamiah ya di dalam kehidupan politik. Nah di sini kalau Anda perhatikan tadi di videonya Hasto bilang, pertama, Mas Gibran adalah anak presiden. Ya semua orang juga tahu lah ya. Mas Gibran nggak bisa milih dia mau lahir dari siapa-siapa. Dan sesuai konstitusi, setiap warga negara itu berhak dicalonkan dan mencalonkan. Jadi itu konstitusional. Loh, tapi kenapa sekarang dibilang dinasti politik? Kenapa? Kalau kita mengacu pada ucapan Hasto, kan dia bilang setiap warga negara secara konstitusi bisa dicalonkan dan mencalonkan ya. Kenapa ribut sekarang? Oke deh, ada keputusan MK yang katanya kontroversi. So what gitu, sudahlah. Tapi nggak ada hubungannya dengan dinasti politik. Gitu dong ya. Kemudian Pak Hasto ini mengambil contoh keluarga George Walker Bush. Nah kita tahu kan Bush dan anaknya dua-duanya pernah jadi presiden. Mula-mula ayahnya nggak lama, berapa periode kemudian anaknya mencalonkan menang. Anda mau bilang itu dinasti politik? Waduh. Kemudian keluarga Kennedy juga sama. Ya. Nah, tapi anaknya kalau nggak salah nggak jadi presiden lah. Dia cuma mencalonkan, cuma kalah atau gimana, saya lupa. Nah, di sini dibela mati-matian ketika Gibran dicalonkan menjadi calon wali kota Solo di tahun 2020. Tapi kenapa ya sekarang ya disebut-sebut dinasti politik? Jadi Anda belajar dulu daya apa itu dinasti politik ya. Bagaimana itu dengan George Walker Bush yang ayahnya jadi presiden, terus 3 periode kemudian anaknya yang jadi presiden. Santai aja tuh ya. Oke deh, itu aja ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan.
Seperti biasa, terima kasih.